Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang pemirsa, kembali lagi bersama saya Musfiroh dalam liputan kegiatan akademik mata kuliah Public Speaking yang dilaksanakan pada tanggal 11 Mei 2026 pada pukul 14.40. Seperti biasa, kegiatan perkuliahan dimulai pada pukul 14.40 bersama dosen pengampu yaitu Bapak Adi Kusuma. Suasana kelas pada siang hingga sore hari itu terlihat cukup kondusif dan penuh semangat. Sebelum memulai kegiatan inti perkuliahan, Pak Adi terlebih dahulu membuka kelas dengan mengucapkan salam dan melakukan absensi kehadiran mahasiswa satu persatu untuk memastikan seluruh mahasiswa mengikuti perkuliahan pada hari tersebut. Setelah sesi absensi selesai dilaksanakan, kegiatan pun dilanjutkan dengan penampilan 3 speaker mahasiswa. Penampilan pertama dibawakan oleh Rika Linui Amsa. Pada kesempatan tersebut, Rika tampil sebagai guru pengganti di depan kelas. Dengan penuh percaya diri, ia berdiri di hadapan mahasiswa lainnya dan mencoba membangun suasana kelas agar tetap aktif serta interaktif. Dalam penyampaiannya, Rika menjelaskan materi dengan cukup runtut dan jelas sehingga mahasiswa dapat memahami isi pembahasan yang disampaikan. Cara berbicara yang tenang serta penggunaan bahasa yang komunikatif membuat suasana kelas terasa lebih nyaman dan tidak membosankan. Selain penyampaian materi, Rika juga terlihat mencoba melatih kemampuan public speaking-nya dengan menjaga kontak mata kepada audiens dan mengontrol intonasi suara selama berbicara. Setelah penampilan Rika selesai, kegiatan dilanjutkan oleh speaker kedua yaitu Fathia Alifatun Nisa. Berbeda dengan speaker sebelumnya, Fathia membawakan materi dengan gaya ceramah. Dengan pembawaan yang santai namun tetap serius, Fathia mampu menarik perhatian mahasiswa yang mendengarkan. Ia menjelaskan materi dengan intonasi suara yang cukup jelas dan teratur, sehingga isi pembahasan dapat tersampaikan dengan baik. Sesekali suasana kelas terasa lebih hidup karena cara penyampaian Fathia tidak terlalu tegang dan mampu membuat audiens fokus terhadap materi yang dibahas. Penampilan tersebut juga menunjukkan bagaimana teknik berbicara yang baik sangat berpengaruh dalam membangun komunikasi dengan audiens ketika tampil di depan umum. Kemudian penampilan terakhir dibawakan oleh Haikal Ashraf. Pada kesempatan itu, Haikal mengangkat tema mengenai persiapan mendaki gunung. Materi tersebut cukup menarik perhatian mahasiswa karena berkaitan dengan aktivitas alam yang banyak diminati anak muda saat ini. Dalam penyampaiannya, Haikal menjelaskan berbagai hal penting yang harus dipersiapkan sebelum melakukan pendakian gunung. Ia menerangkan perlengkapan dasar yang wajib dibawa seperti tas carrier, tenda, sleeping bag, jaket gunung, logistik, makanan, obat-obatan, hingga alat penerangan. Tidak hanya itu, Haikal juga menjelaskan pentingnya menjaga kondisi fisik, mempersiapkan mental, serta memahami jalur pendakian dengan keselamatan selama perjalanan. Penjelasan yang disampaikan terasa cukup realistis dan bermanfaat karena tidak hanya membahas perlengkapan, tetapi juga menanamkan kesadaran mengenai pentingnya keselamatan dan persiapan matang sebelum mendaki gunung. Setelah seluruh speaker selesai menyampaikan materi masing-masing, kegiatan perkuliahan dilanjutkan dengan sesi presentasi kelompok, yaitu presentasi dari kelompok 2. Pada kesempatan tersebut, kelompok 2 membawakan materi dengan tema fobia speaking atau demam panggung, ciri-ciri dan cara mengatasinya. Tema ini dianggap sangat relevan dengan mata kuliah public speaking karena berkaitan langsung dengan rasa takut atau kecemasan yang sering dialami seseorang ketika berbicara di depan umum. Di awal presentasi, kelompok menjelaskan pengertian fobia speaking atau glossophobia, yaitu kondisi rasa takut berlebihan ketika harus berbicara di depan banyak orang. Mereka menjelaskan bahwa kondisi tersebut termasuk dalam gangguan kecemasan sosial yang dapat membuat seseorang merasa gugup, takut, bahkan kehilangan rasa percaya diri saat tampil di depan umum. Kelompok juga menerangkan bahwa demam panggung dapat dipengaruhi oleh kurangnya persiapan, minimnya latihan, serta rasa takut terhadap penilaian orang lain. Penjelasan tersebut membuat mahasiswa memahami bahwa demam panggung sebenarnya merupakan hal yang umum dialami banyak orang. Selanjutnya,
Kelompok menjelaskan berbagai ciri-ciri demam panggung yang sering muncul ketika seseorang berbicara di depan umum. Di antaranya yaitu jantung berdegup lebih cepat, tangan gemetar, keringat berlebihan pada telapak tangan maupun wajah, suara menjadi parau, lutut terasa lemas, hingga sulit mengingat materi yang sebelumnya sudah dipersiapkan. Penjelasan tersebut membuat beberapa mahasiswa terlihat mengangguk karena merasa pernah mengalami hal yang sama ketika tampil di depan kelas. Tidak hanya membahas ciri-ciri, kelompok 2 juga menjelaskan faktor penyebab demam panggung yang dibagi menjadi faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal meliputi kurangnya percaya diri, rasa takut salah, takut dinilai buruk oleh audiens, serta pikiran negatif yang berlebihan. Sedangkan faktor eksternal berasal dari tekanan audiens, suasana ruangan yang tidak nyaman, jumlah penonton yang terlalu banyak, hingga kurangnya dukungan dari lingkungan sekitar. Materi tersebut disampaikan dengan cukup runtut sehingga mudah dipahami oleh seluruh mahasiswa yang hadir di kelas. Selanjutnya, kelompok juga memaparkan beberapa cara untuk mengatasi kecemasan dalam phobia speaking, diantaranya yaitu melakukan penyesuaian diri secara fisik maupun mental, mengatur bahasa tubuh, menjaga pola pernapasan, tetap tenang dan fokus, serta mempersiapkan diri dengan latihan yang cukup sebelum tampil di depan umum. Kelompok menekankan bahwa rasa takut ketika berbicara di depan umum dapat dikurangi apabila seseorang terus melatih dirinya dan membangun rasa percaya diri secara perlahan. Di akhir presentasi, kelompok menyampaikan kesimpulan bahwa demam panggung merupakan kondisi yang dapat dialami siapa saja. Namun, dengan persiapan yang matang, latihan yang konsisten, serta kemampuan mengendalikan diri, seseorang dapat meningkatkan kemampuan public speaking dan tampil lebih percaya diri di depan umum. Presentasi dari kelompok 2 pun berjalan dengan lancar dan mendapat perhatian yang cukup baik dari mahasiswa lainnya. Tidak terasa, waktu perkuliahan pun mulai memasuki sore hari. Setelah seluruh rangkaian kegiatan selesai dilaksanakan, Pak Adi kemudian memberikan penutup sekaligus beberapa evaluasi ringan terkait kegiatan pembelajaran pada hari itu. Setelah itu, beliau resmi menutup mata kuliah public speaking dan mengucapkan salam penutup kepada seluruh mahasiswa. Para mahasiswa pun mulai merapikan barang masing-masing dan meninggalkan kelas dengan suasana yang tetap hangat dan penuh semangat. Demikian laporan kegiatan mata kuliah Public Speaking pada hari Senin tanggal 11 Mei 2026. Saya selaku presenter pamit undur diri. Terima kasih telah menyaksikan laporan hari ini. Sampai jumpa pada informasi dan kegiatan menarik berikutnya. Tetap semangat belajar, terus tingkatkan rasa percaya diri, dan jangan malu untuk berbicara di depan dunia. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.